Nah, kebetulan juga komputer saya ini kan komputernya bukan komputer gaming sebenarnya teman-teman ya. Dan spesifikasi komputer saya juga nggak terlalu bagus ya. Jadi nanti kita juga akan sekaligus belajar. Mudah-mudahan nanti teman-teman ya di video selanjutnya, kalau saya bisa sempat bikin video selanjutnya ya, nanti situ kita juga belajar cara bikin video kayak gini. Dan apalagi kalau komputer kita itu bukan komputer yang khusus gaming ya, artinya game kita yang spesifikasinya rendah kayak spesifikasi kayak komputer saya ini ya. Mati, banyak yang mati lumayan. Aduh, apa ini? Oh. Habis peluru dia teman. Habis peluru dia. Dia habis peluru cuma pakai pisau. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Emil di sini. Ya, sebelumnya terima kasih banyak teman-teman karena udah mampir ke channel ini ya. Mudah-mudahan informasi yang kalian cari bisa kalian dapatkan di video kali ini. Ya, menyambung video yang kemarin teman-teman ya. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut ke situ. Video kemarin kan yang ini, video ini tentang gimana caranya kita menjadikan handphone kita sebagai kamera webcam ya. Nah, di situ kan kebetulan saya juga ada mendemonstrasikan atau mensimulasikan sedikit ya. Kalau misalnya kamera webcam kita ini yang dari handphone ini bisa nggak kalau kita pakai di aplikasi yang berhubungan langsung dengan internet ya, seperti Google Meet. Ya, kenapa Google Meet kan karena di masa pandemi seperti ini kan banyak sekali ini aktivitas yang mau nggak mau kita jalankan menggunakan aplikasi online ya. Contohnya seperti anak-anak sekolah ya, mereka kan udah mereka sementara kan nggak boleh sekolah tuh, harus berhubungan dengan gurunya seperti apa, jadi mau nggak mau lewat Google Meet gitu ya. Nah, yang kedua juga ada simulasi sedikit nih tentang kalau misalnya buat teman-teman, khususnya teman-teman yang lagi pengen-pengennya atau lagi suka-sukanya main game online atau live streaming gaming seperti itu teman-teman ya. Kan di Facebook tuh lagi banyak-banyaknya orang main game ya. Nah, kemudian banyak juga tuh saya dengar banyak yang nyari informasi tentang itu. Ya, di video itu kita ada mensimulasikan sedikit. Nah, kemudian ada pertanyaan nih dari teman-teman, gimana Bang, bisa nggak kalau handphone kita itu yang jadi webcam bisa nggak dipakai buat aplikasi live streaming itu? Ya, jawabannya sangat bisa sekali teman-teman ya. Ya, apa aja peralatan yang kita pakai, nggak jauh beda teman-teman dari video yang sebelumnya. Kita perlu IV Cam, aplikasi IV Cam yang akan kita install ke komputer dan juga ke handphone kita. Lalu kita juga butuh yang namanya OBS. Ya, teman-teman kalau misalnya nggak punya IV Cam dan OBS, bisa cari saja di Google, ketikkan saja IV Cam, lalu ketikkan saja OBS gitu ya. Silakan di-download dulu. Nanti tinggal tinggal pakai itulah, tinggal kita jalankan aplikasinya gitu ya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Ini caranya sangat gampang sekali ya. Kalau teman-teman lihat ini di layar komputer saya sudah aktifkan lebih dulu ya. Ini adalah aplikasi OBS, ini yang berwarna abu-abu, ini aplikasi OBS teman-teman ya. Nah, aplikasi OBS ini apa? Buat teman-teman yang belum tahu, aplikasi OBS ini adalah aplikasi yang kita pakai untuk mengcapture, kurang lebih gitu teman-teman ya, yang kita pakai untuk mengcapture apapun aktivitas kita di komputer gitu ya. Nah, kebetulan kan kita mau live streaming nih, jadi live streaming sambil main game teman-teman ya. Jadi kita butuh OBS ini untuk mengcapture. Di antaranya ini di sini teman-teman ya, di area source ini kalau teman-teman perhatikan, di area source ini saya sudah tambahkan, ini ada audio input capture, game capture, dan juga video capture device. Nah, gimana caranya mendapatkan ini? Ini teman-teman tinggal klik saja ini tanda plus ini, tambahkan ini, lalu audio input device. Audio input device ini adalah untuk mengcapture mikrofon kita, lalu game capture ini untuk mengcapture ini game yang kita mainkan, kemudian video capture device ini untuk mengcapture webcam kita gitu ya teman-teman ya. Ya, caranya gimana? Tadi klik ini tanda plus ini, misalnya kita mengcapture mikrofonnya dulu ya. Kita klik audio input capture ini. Nah, ini akan muncul seperti ini nanti teman-teman. Ini kalau muncul seperti ini teman-teman oke saja. Nah, lalu di device-nya ini teman-teman pilih mikrofon yang teman-teman punya di komputer masing-masing ya. Gitu. Ini saya cancel aja. Kemudian ini ya, tadi saya delete dulu aja. Kemudian untuk game capture-nya, game capture ini caranya sama ya seperti tadi. Klik ini saja.
plus lalu game capture ya. Nah, lalu nanti di game capture ini teman-teman juga sama, klik OK. Nah, ini di sini ada ini nih pilihan untuk mengcapture-nya. Ini kan ada di area mode, ini ada capture any full screen application. Maksudnya ini adalah dia akan mengcapture apapun yang full screen di komputer teman-teman, gitu ya. Nah, cuman di contoh kali ini kan saya menggunakan yang kedua teman-teman, capture specific Windows gitu ya. Dan lagi pula komputer saya juga kan kebetulan bukan komputer khusus gaming teman-teman ya. Jadi kalau mau dipaksa main game dan live streaming pasti akan patah-patah, nge-lag teman-teman ya. Oke, ini capture specific window. Kalau yang saya pilih gitu teman-teman ya. Contoh misalnya ini capture specific Windows. Lalu di sini bagian Windows saya pilih window ini Condition Zero. Condition Zero ini adalah game yang sudah saya buka terlebih dahulu ya teman-teman ya. Game yang mau kita mainkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau main Free Fire, mau main PUBG, nanti akan ada tertulis di situ ya. Lalu di OK gitu ya. Ya, begitu juga untuk yang video capture device-nya. Video capture device ini untuk mengcapture webcam kita teman-teman ya. Caranya sama, klik plus ini lalu video capture device. Nah, gini ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di area device ini mungkin kalau nanti teman-teman coba di rumah, ini akan kosong dulu nih. Biasanya kosong dulu. Nanti teman-teman pilih aja, klik di situ. Nah, ini ada pilihannya nih yang ada tulisan IV cam-nya. Gitu ya. Oke, nah lalu ini kan kalau teman-teman perhatikan di belakang saya ini ada, saya sengaja pakai latar belakang yang berwarna hijau ya, atau green screen lah istilahnya. Nah, ini adalah untuk memudahkan kita supaya kita membuat latar belakang kita menjadi transparan teman-teman. Karena ada fitur itu yang namanya chroma key. Chroma key ini adalah fitur yang bisa membuat latar belakang kita menjadi transparan gitu ya. Nah, untuk chroma key ini sendiri mereka lebih sensitif kalau menggunakan hijau dan biru teman-teman. Jadi kali ini saya pakai warna hijau ya. Nah, gimana caranya kita membuat transparan latar belakang kita? Ini di video capture device ini teman-teman klik kanan lalu klik filter. Ya, ini di area hitam ini di bagian atas kan ada audio filter, audio video filter. Kita ke bawah sini ada efek filter. Nah, di efek filter ini teman-teman klik saja tanda plus ini. Kita tambahkan filter bernama chroma key ini ya, nomor 2 dari atas ya. Ini lalu di OK. Nah, ini tampak gambar saya belakangnya udah dibuat secara default ya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman masih pengen lebih transparan lagi atau lebih halus lagi gambarnya, bisa disetel di sini teman-teman ya, diatur di sini. Ya, untuk contoh kali ini saya coba ikutin saja dulu yang ini ya, kita ini. Nah, ini ya sudah kelihatan sedikit transparan. Nah, gitu ya. Coba kita atur ulang aja dah. Kurang transparan kayaknya, enggak enak gimana dilihat. Nah, gini agak mendingan teman-teman ya. Ya, ini ya. Nah, ini terus di belakang saya ini kan masih kelihatan nih di area ini. Nah, ini masih kelihatan ya. Masih kelihatan background saya yang lain. Nah, caranya teman-teman untuk menghilangkan itu, teman-teman bisa geser saja nih garis merahnya ini, titik-titik ini. Tapi caranya teman-teman klik pencet ALT di keyboardnya ya. Pencet ALT, maka jadi akan mengecil seperti ini. Ya, gitu juga di sebelah sini kalau misalnya mau dikecilin ya. Ya, pencet ALT teman-teman ya. Nah, lalu untuk mengecilkan semuanya ini kita lepas ALT-nya. Nah, gitu. Ini juga nih yang gamenya karena masih kecil seperti ini, kita gedein saja. Ini lepas dulu ALT-nya, kita nggak pencet ALT dulu ya. Nah, udah, tapi di area hitam masih ada yang belum terisi nih. Nah, caranya ini teman-teman pencet shift di keyboardnya, pencet shift. Karena kalau kita pencet ALT tadi kan itu untuk mengecilkan
untuk mengecilkan seperti ini, yang memotong gambarnya ya, mengcrop ya. Kalau shift ini untuk membesarkan, tapi yang lain tidak terpengaruh gitu ya. Kalau kita nggak pakai shift kan, kita gini kan, nah yang lain ikut pengaruh ya, yang sebelah kanan itu ikut pengaruh ya. Ini kalau kita pencet shift, nah gitu teman-teman. Nah untuk urutan ini juga teman-teman perhatikan, kalau yang paling atas ini adalah dia yang paling depan nanti di sini. Jadi kalau misalnya video capture ini saya turunkan ke bawah, artinya game capture di atas. Nah gambar saya nggak kelihatan teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan juga urutan ini ya. Jadi game capture kita kasih ke bawah, video capture kita kasih ke atas ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Lalu nanti kalau kita mau live streaming di sini teman-teman, di area setting ini diklik setting. Nah ini di area stream ini teman-teman bisa pilih mau live-nya menggunakan apa. Di sini kan ada Facebook ya, ada juga YouTube ya, ada juga yang lain ya. Ini di contoh ini saya pakai Facebook ya. Nah kemudian ini teman-teman, yang stream key-nya ini teman-teman harus mendapatkannya di Facebook, halaman Facebook teman-teman ya. Contohnya gini ya. Nah ini saya contoh saja halaman Facebook saya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah buka halaman Facebooknya masing-masing, di bagian status kan ada tuh yang siaran langsung. Teman-teman sudah pilih siaran langsung, lalu diisi saja judulnya apa, beri keterangan gitu ya, sesuai dengan seleranya teman-teman. Nah nanti yang penting itu adalah stream key-nya. Stream key-nya diklik, lalu di bawah itu, di bagian bawah ada stream key-nya itu ya, itu teman-teman bisa salin, di copy ya. Setelah di copy, disalin, lalu kita masukkan di sini, kita pastekan di stream key ini di OBS, layar OBS-nya. Setelah itu baru di OK. Nah ketika sudah dipaste seperti itu, teman-teman sudah bisa langsung start streaming. Nah jadi ketika start streaming dimulai, maka teman-teman sudah bisa langsung streaming teman-teman ya, sudah bisa langsung main gamenya secara online gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja dulu teman-teman ya video kali ini yang bisa saya sampaikan, sedikit singkat lah ya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini sudah bisa diterima dengan baik ya, penjelasannya juga udah bisa diterima dengan baik. Kalau masih ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi karena udah menonton, dan jangan lupa dukung terus channel saya ini ya dengan cara like, comment, subscribe-nya, di share juga nggak apa-apa. Oke, makasih banyak teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, saya lanjut main game ya teman-teman ya. Ini tadi udah keburu dibuka, udah terlanjur dibuka, jadi tanggung kalau nggak dimainin gamenya teman-teman. Saya main dulu ya. Ya teman-teman, ini informasi buat teman-teman yang ini bukan live recording ya. Ini adalah ini bukan live streaming ya. Ini saya hanya recording saja pakai OBS tadi. Saya hanya recording biasa ya. Dan kenapa saya pakai headset ini? Ini adalah fungsinya untuk supaya suara dari speaker komputer saya nggak bocor ya, nggak masuk ke dalam mikrofon saya. Jadi ketika kita ngeditnya enak gitu teman-teman ya. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut ke video yang lainnya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti di video selanjutnya kita bisa belajar sama-sama juga gimana caranya bikin seperti ini, konten gaming seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi pengen punya channel YouTube sendiri nih, dan pengen belajar bikin seperti ini, bikin konten seperti ini. Jadi kita nggak perlu live streaming, kita hanya recording saja, udah teman-teman sudah bisa punya konten gaming sendiri. Ini adalah live stream, ini adalah game Counter Strike teman-teman ya, game klasik nih. Saya masih suka mainkan ini, dan saya juga perhatikan tuh di beberapa channel YouTube, khususnya channel YouTube luar negeri, mereka banyak juga kok yang masih mainkan Counter Strike seperti ini, dan penontonnya juga banyak gitu ya. Masih banyak penggemarnya lah game ini, walaupun ini sudah game klasiknya udah lama nih. Nggak tahu tahun 2001 2002 kalau nggak salah ini gamenya, kalau nggak salah teman-teman ya. Habis peluru. Gitu. Jadi beberapa YouTuber itu yang punya konten gaming itu ada dua macam teman-teman ya. Kalau saya perhatikan, mereka ada yang lebih cenderung ke
live streaming, ada juga yang lebih suka ke recording seperti ini. Jadi mereka main dulu, direcord dulu, nanti baru di-upload ke channel YouTube-nya gitu. Nah, kebetulan juga komputer saya ini kan komputernya bukan komputer gaming sebenarnya teman-teman ya. Dan spesifikasi komputer saya juga nggak terlalu bagus ya. Jadi nanti kita juga akan sekaligus belajar. Mudah-mudahan nanti teman-teman ya di video selanjutnya, kalau saya bisa sempat bikin video selanjutnya ya, nanti situ kita juga belajar cara bikin video kayak gini. Dan apalagi kalau komputer kita itu bukan komputer yang khusus gaming ya, artinya game kita yang spesifikasinya rendah kayak spesifikasi kayak komputer saya ini ya. Mati, banyak yang mati lumayan. Aduh, apa ini? Oh. Habis peluru deh teman-teman. Habis peluru dia. Dia habis peluru cuma pakai pisau. Ya. Oke, makasih teman-teman ya, sampai sini udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.